Ireng. Bon, dimulai. Ireng. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa huwa ala qismaini a'nil mufrada kulliyun aw juz'iyyun haitsu wujida. Famufhimu ishtirakinil kulliyyu ka asadin wa aksuhul juz'iyyu. Wa awwalan lidzatin fiha daraj fansubhu aw li'aridin idza kharaj. Wal kulliyatu khamsatun duna intiqas jinsun wa faslun aradun naw'un wa khas. Wa awwalun thalathatun bila syatat jinsun qaribun aw ba'idun aw wasat. Setelah pertemuan yang lalu kita membahas tentang permasalahan bahwasanya lafadz itu terbagi menjadi dua, ada yang murakkab, ada yang mufrad. Maka sekarang musannif akan membicarakan lafadz yang kedua, yaitu mufrad. Wahuwa, maka wahuwa dhamir itu kembali kepada mufrad. Wahuwa ay al-mufradu. Wahuwa ala qismaini a'nil mufrada. Maka kemudian beliau mengatakan, dan itu lafadz, adapun lafadz ala qismaini terbagi menjadi dua bagian. A'nil mufrada, yang saya maksudkan adalah lafadz mufrad. Apa saja kisma ini? Kulliyun au juz'iyun. Ada yang kulli, au-nya itu litaksim. Au huruf ataf itu fungsinya litaksim, untuk membagi. Bukan takhir, bukan untuk memilih, tapi untuk membagi. Au litaksim. Bukan syak juga, nanti kita akan tahu kalau au itu banyak maknanya. Sebagaimana yang waridun fil lughah, sebagaimana yang ada di lughah. Au litaksim, kulliyun au juz'iyun. Jadi ada kulli, ada kalanya juz'i. Haitsu wujida, dimanapun wujida didapatkan mufrad tersebut. Jadi dimanapun kita mendapatkan mufrad, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kulli, yang kedua ada juz'i. Kemudian setelah itu musannif berbicara tentang ta'rif daripada atau definisi daripada kulli. Ma ma'nal kulli hina idzin? Apa ma'nal kulli hina idzin? Apa maknanya kulli itu? Beliau mengatakan, famufhimu ishtirakin al-kulliyyu. Famufhimu ishtirakin. Jadi secara singkat artinya adalah begini. Mufhim al-ishtirak. Berarti yang memahamkan atau yang memberikan gambaran adanya ishtirak itu. Dan jangan lupa kawan-kawan, kemarin kita sudah berbicara bahwasanya kalau berkaitan dengan al-fahmu, maka kaitannya dengan pendengar atau dengan sami'. Famufhim, maka bila mana ada lafadz yufhim, memberikan pemahaman, berarti kepada siapa? Kepada sami'. Yufhim, memberikan pemahaman kepada sami'. Ishtirakin, memberikan pemahaman tentang adanya ishtirak, adanya persekutuan. Ishtirak fi ayyi syai'? Fil makna. Itu ada lafadz memberikan pemahaman bahwasanya makna lafadz tersebut itu terdapat persekutuan. Artinya apa?
saya sering menerjemahkan secara mudah begini. Kalau ada makna bisa dimiliki bersama, maka itu kulli, istilahnya kulli. Contohnya manusia, lafadz insan. Apa maknanya? Jadi saya stepkan dulu. Sebagaimana yang lalu saya sudah pernah bilang juga, setiap lafadz kita akan menemukan 3 hal. Kalau kita mendengar lafadz gitu, itu akan ada 3 hal itu. Yang pertama adalah lafadznya sendiri. Lafadznya sendiri. Contohnya seperti al-insanu, manusia, berarti lafadz insan, berarti alif, nun, sin, dan seterusnya. Itu lafadznya. Kemudian yang kedua, maknanya. Maknanya insan, apa itu? Hayawanun natik. Dah. Kemudian yang ketiga adalah afrodun. Adalah afrod. Sadaqah. Maknal insan itu fiha. Di mana lafadz insan, di mana maknanya insan bisa diterapkan itu kepada afrod tersebut. Nah, bahasanya apa afrod itu? Fardun itu apa? Ma yatahaqqaqu fil kharij, sesuatu yang terwujud di kenyataan namanya fardun. Maka sekarang kita beri contoh, umpamanya lafadz insan, maknanya hewan natik, afrodnya apa? Zaid, Amr, Bakr, dan seterusnya. Udah. Jadi setiap lafadz ada lafadznya sendiri, ada maknanya, kemudian ada afrodnya. Pertanyaannya sekarang, makna daripada lafadz ini, makna dari lafadz, apakah bisa dimiliki bersama? Berarti tidak hanya ditentukan kepada satu fardun saja. Tidak tertentu kepada satu afrod atau kepada satu fardun. Tidak tertentu kepada satu fardun. Maka dinamai dengan kulli. Maka dinamai dengan kulli. Jadi kalau ada lafadz punya makna dan maknanya tidak tertentu kepada satu afrod atau pada satu fardun, maka namanya adalah kulli. Bahasa mudahnya bagaimana? Bisa dimiliki bersama. Jadi Zaid punya makna insan. Ya enggak? Kemudian Bakrun punya makna insan. Zainab juga punya makna insan. Fatimah juga punya makna insan. Berarti makna insan dimiliki bersama dong. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ishtirok. Apa makna ishtirok itu? Ishtaraka Zaidun ma'ah Amrin ma'ah Bakrin ma'ah Zainab, terusnya fi makna, dalam sebuah makna hayawanun natik. Jadi mereka itu punya persekutuan di dalam makna, yaitu haywan natik. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan mushtarak maknawi. Mushtarak maknawi. Tapi istilah itu ada di usul fikih. Tapi penggunaan istilah tersebut ada di usul fikih. Ulama mantik menggunakan istilah kulli untuk sesuatu atau banyak hal yang bersekutu di satu makna. Nah, paham ini sudah ya? Berarti Zaidun ishtaraka ma'amrin, saya ulangi, Zaidun ishtaraka ma'amrin dan ma'am semuanya itu bersekutu dengan ini, bersekutu dengan ini, bersekutu dengan ini. Di mana bersekutunya? Di makna. Oh, berarti maknanya bisa dimiliki bersama. Iya. Oh, itu yang dimaksud dengan mushtarak maknawi. Apa mushtarak maknawi? Fardun, ishtaraka ma'a fardin, ishtaraka ma'a fardin, ishtaraka ma'a fardin fi maknan. Dah, itu ya. Sekarang Zaid ishtaraka ma'a Amrin, ishtaraka ma'a Bakrin. Di mana? Di hayawanun natik. Oh, berarti sekarang Zaid punya makna hewan natik. Bakr punya makna hewan natik. Amr punya makna hewan natik. Maka disebut dengan mushtarak maknawi. Udah, paham ini ya? Terus definisi kulli tadi itu yang lafadz yang mempunyai makna yang bisa dimiliki bersama itu definisi kulli. Iya, memang itu. Iya, itu definisi mudahnya Mas Jauhari.
Jadi untuk memahami kulli secara mudah berarti ada makna bisa dimiliki bersama. Udah. Makna dari Beda satu nanti lafaz. dengan iya, makna dari satu lafaz bisa dimiliki bersama. Gitu. Oke, sip. Apa saja sudah semuanya. Nah, tapi bahasa Arabnya nanti kemudian yang kemungkinan agak rumit. Gitu untuk memahami redaksinya. Gitu. Cuman di sini redaksinya seperti itu, tapi ta'rif masyhurnya tidak seperti itu. Ta'rif yang masyhur atau definisi yang masyhur daripada lafadz kulli tidak seperti itu. Daripada makna kulli ya. Udah. Kita pahami itu dulu yang penting. Penting ada makna bisa dimiliki secara bersama. Itu berarti apa? Makna kulli Kulli. atau bahasa lainnya mustarak maknawi. Beda dengan juz'i. Juz'i itu maknanya tidak bisa dimiliki bersama. Tidak ada pihak lain yang memiliki makna tersebut kecuali dia sendiri. Kecuali dia sendiri. Berarti maknanya tidak miliki bersama. Contohnya apa? Makna Zaid. Maknanya Zaid ada lafadz Zaidun. Apa maknanya? Maknanya adalah rajulun muayyanun. Orang tertentu. Gitu. Dia punya karakter sendiri, punya dan seterusnya ya kan? Jadi seperti itu. Nah, ini disebut dengan juz'i. Kenapa? Karena Zaid tadi apa maknanya Zaid? Syakhsun muayyan, orang tertentu. Itu. Orang tertentu. Zaid itu adalah orang tertentu. Punya karakternya sendiri, kepribadiannya sendiri dan seterusnya. Kalau ini dikumpulkan karakternya, tanggal lahirnya, tempat duduknya, semuanya pokoknya. Apakah bisa dimiliki orang lain? Sama persis gitu. Nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Maka Zaid itu, maknanya Zaid tidak bisa dimiliki oleh Amr, tidak bisa dimiliki oleh Bakar, tidak bisa. Maka namanya juz'i. Udah ya. Jadi maknanya tidak bisa dimiliki oleh pihak lain. Namanya juz'i. Berarti sudah paham. Berarti idza wujida maknan, kalau ada sebuah makna, ishtaraka fihi afradun katsiratun, maka dia kulli. Tapi idza wujida maknan yamna'u ada ishtirak fil makna, berarti dia cuma satu saja, satu fardun saja yang punya, maka namanya adalah juz'i. Bas, selesai. Itulah mafhum daripada apa? Kulli dan juz'i. Nah, maknanya sendiri. Nah, sekarang saya beranjak kepada lafadz atau redaksi yang ada di kitab-kitab mantik, yang masyhur di kitab-kitab mantik. Ulama mengatakan kulli itu adalah ma yamna'u wuqu'us syarikati fihi. Apa kulli itu? Ma itu maknan, sebuah makna atau sebuah pengertian atau dan seterusnya. Ma yamna'u wuqu'us syarikati fihi ay fil makna. Enggak. Maaf. Ma la ada lanya, ada nafinya. Ma la yamna'u wuqu'us syarikati fihi. Makna yang tidak mencegah terjadinya persekutuan di dalam makna. Udah, itu bahasa Arabnya. Dan tadi kan kalian sudah paham maknanya apa kulli itu. Berarti kalau tidak mencegah, memungkinkan adanya. Kalau tidak mencegah, tidak mustahil, berarti memungkinkan. Memungkinkan adanya persekutuan di dalam makna. Artinya apa persekutuan di sini? Maknanya bisa dimiliki oleh banyak hal. Ma la yamna'u wuqu'us syarikati fihi ay fil makna, maka namanya kulli. Apa juz'i? Juz'i kebalikannya.
Berarti kalau juz'i ma yamna, sesuatu yang mencegah terjadinya syarikah fil makna. Jadi seperti itu. Baik, maka kemudian beliau mengatakan famufhimu ishtirakinil kulliyuh ka'asadin wa aksuhul juz'iyuh. Maka yang difahami daripada ishtirak itu berarti makna yang memberikan ishtirak atau yang terjadi di sana ishtirak, maka maknanya dinamai dengan makna kulli. Ka'asadin contohnya seperti lafat asad. Ingat ka'asadin itu maksudnya contohnya seperti lafat asad yang punya makna hayawan muftaris. Atau ka'asadin kita bisa memaknai ka'asadin kama'nal asad, seperti makna asad. Apa asad maknanya? Hayawanun muftarisun, hewan buas. Maka itu adalah makna kulli. Wa aksuhu, dan adapun lawan daripada kulli. Domir kembali kepada kulli. Al juz'iyyu, yaitu juz'i. Berarti kalau kulli fuhima fihil ishtirak, sedangkan yang juz'i la yufham al ishtirak, tidak difahami adanya ishtirak. Kemudian beliau mengatakan wa awalan lidzati fihan daraj. Saya berikan clue dulu. Bait berikutnya ini membahas tentang apa? Begini. Setelah pembahasan kulli dan juz'i, ulama mantik sudah tidak punya urusan dengan juz'i. Ulama mantik sudah tidak punya urusan dengan juz'i. Jadi juz'i turika, ditinggalkan juz'i itu, sudah tidak dibahas lagi. Sudah selesai pembahasan juz'i sampai di sini. Sudah final. Setelah itu ulama mantik kemudian sibuk dengan membahas kulli. Kenapa alasannya membahas juz'i, membahas kulli tapi tidak membahas juz'i? Ibnu Sina rahimahullah itu fi ba'di maqalatihi, si sebagian perkataannya mengatakan, Ibnu Sina pernah mengatakan likillati faidatil juz'i, karena faedahnya juz'i itu sedikit. Karena faedahnya juz'i sedikit. Maksudnya faedahnya juz'i sedikit. Iya. Faidatul juz'i qalilatun binisbati lil ilmi. Kalau kaitannya sama ilmu. Jadi kita bisa mengetahui kalau gitu juz'i itu qalilul faidah fil ilmi. Dalam ilmu juz'i itu sedikit faedahnya. Apa salah satu faedahnya juz'i? Salah satu faedahnya juz'i adalah untuk memperjelas kulli. Umpamanya ada insan, kalian ingin tahu. Terus insan seperti apa juz'inya? Seperti Zaid. Hanya gitu. Udah itu saja. Atau cuman memberikan contoh, ya enggak? Kalian belajar nahwu. Ada contoh. Apa contohnya fa'il? Fa'il kan kulli. Bisa Zaid, bisa Amr, bisa dan seterusnya. Kemudian kamu memberikan contoh. Ja'a Zaidun. Nah udah itu fungsinya juz'i. Cuman memberi contoh saja. Tapi tidak memberikan faedah yang sangat besar. Bi khilafil kulli. Beda dengan kulli. Kalau kulli lahu faedatun kabiratun fil ilmi. Nusina mengatakan seperti itu. Karena kalau kulli dia punya faedah yang sangat besar sekali dalam ilmu. Ya, kenapa? Karena semua ilmu itu bentuknya adalah qaidah. Saat ilmu itu bentuknya adalah qaidah, ma ma'nal qaidah? Apa maknanya qaidah? Ulama mendefinisikan kaidah adalah amrun kulliyun. Jadi seperti itu, perkara yang kulli. Yantabiku ala juz'iyatihi, yang terterapkan kepada juz'iyatnya.
atau kepada bagian-bagian kecilnya. Contohnya seperti apa? Kullu fa'ilin marfu'un. Setiap fa'il itu rafa, itu berarti kulli. Kenapa? Karena kata ini bisa dimiliki oleh banyak hal. Kemudian diterapkan kepada masing-masing juz'iyatnya. Apa itu? Ja'a Zaidun, qoma Amrun. Dan itu juz'i. Karena Ja'a Zaidun tidak bisa dimiliki oleh Ja'a Amrun. Qoma Zaidun tidak bisa dimiliki oleh qoma Bakrun. Maknanya qoma Zaidun tidak bisa dimiliki oleh qoma Bakrun. Nggak bisa. Nah, itulah yang dimaksud dengan juz'i. Dan semua Zaidun, Bakrun, Amrun tadi yang jadi fa'il, semuanya rofa. Nah, itu. Bas. Jadi kalau kawan-kawan, kemudian ini adalah kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah itu maknanya. Jadi selama ini kalau kita berbicara tentang kaidah, kita harus tahu apa maknanya kaidah itu. Itu. Maknanya kaidah tadi, amrun kulliyun yantabiku ala juz'iyatihi. Contohnya seperti kullu fa'ilin marfu'un, setiap fa'il itu rafa. Wa hadzal qa'idah, wa hadhil qa'idah, dan kaidah ini yantabik ala ayyi syai'. Itu terterapkan kepada apa amrun kulli ini? Ja'a Zaidun, Ja'a Amrun, Ja'a Bakrun. Oh, semuanya yang jadi fa'il. Udah paham ini? Nah, itulah kenapa kemudian gitu para falasifah tidak punya urusan dengan yang namanya juz'i. Kenapa? Liqillatil faidah. Karena faidahnya dikit. Punya urusan dengan kulli. Kenapa? Karena kulli itu asasun fil ilmi. Merupakan dasar daripada ilmu. Ya tadi, ilmu itu kan bentuknya kaidah, dan kaidah adalah amrun kulli. Bas. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, maka dari itu turikan juz'i, ditinggalkan juz'i, tidak dibahas. Nah, maka mengatakan wa awalan, maka adapun yang pertama, bukan adapun. Wa awalan itu wa awalan, dan yang pertama, enggak ada pun, bukan ada pun, malish. Maaf. Wa awalan, dan yang pertama wa awalan fil kalam atau fil bait alladzi qablahu atau fit taqsim alladzi qablahu. Yang mana itu? Tadi kan kita mengatakan kulliyun au juz'iyun. Jadi kita bisa mengatakan walladzi dzukira awalan. Nah, bisa kita menjadikan awalan itu naz'ul khafid. Dibuang huruf khafatnya menjadi walladzi dzukira fil awal, fil qismil awal, di bagian yang pertama yaitu kulli. Tadi kan beliau menyebutkan wa huwa ala qismaini anil mufrada kulliyun. Itu fil awal berarti. Walladzi dzukira awalan, yang disebutkan pertama yaitu kulli. Nah, ini dibagi. Sebelum ke bait, saya jelaskan dulu. Begini. Tadi kita sudah membicarakan kulli dan juz'i. Juz'i kita tinggalkan. Nah, sekarang tinggal kulli saja. Makna kulli ini punya peranan di dalam ta'rif, punya peranan di dalam definisi, punya peranan di dalam pengertian sesuatu, punya peranan di dalam makna sesuatu. Udah. Supaya kalau kalian tidak paham dengan ibarah saya yang satunya, kamu paham yang lainnya, gitu maksudnya. Jadi saya ulang-ulang. Jadi sekarang berarti ada kulliyun dakhilun fi mafhumi syai'. Ingat ini. Berarti ada kulliyun dakhilun fi mahiyati syai' atau esensi sesuatu. Contohnya adalah insan tadi.
Apa maknanya insan? Apa mafhumnya insan? Apa mahiyahnya insan? Apa esensinya insan? Semuanya sama. Mahiyah itu ya esensi, mafhum itu ya pengertian, makna ya esensi juga ya sama. Itu untuk sementara kita samakan supaya kalian tidak rumit memahaminya. Kalau dia insan tadi, kita lihat maknanya. Apa maknanya? Hayawanun natikun. Oh, berarti ada hayawan, ada natik. Ya kan? Ada hayawan, ada natik. Hayawan natik ini kan berarti masuk ke esensi manusia, masuk ke esensi insan. Nah, hayawan itu kulli. Betul tidak? Kulli atau tidak hayawan itu? Kulli. Kenapa? Karena yang hayawan bukan cuma manusia, tapi asad juga hayawan. Sudah berarti kulli. Oh, sekarang dia dakhilun fi mahiyatil insan. Jadi ada kulli dakhilun fi mahiyatis syai'. Dah. Kalau ada kulli, kemudian dia dakhilun fi mahiyatis syai', namanya dzati. Udah paham ya? Jadi kalau ada kulliyun dakhilun fi mahiyatis syai'i, summiya dzatiyan, dinamai dengan zati. Oh, berarti ada kulli dzati. Iya. Dah. Kemudian setelah itu, apakah insan punya sifat? Manusia punya sifat tidak? Punya. Salah satu contohnya apa? Sifatnya manusia berjalan. Berjalan. Sekarang, apakah berjalan merupakan esensi manusia? Bukan. Oh, berarti dia keluar dari esensinya. Berarti kalau keluar, kharij. Pertanyaan berikutnya. Apakah yang berjalan cuma manusia? Bukan. Enggak. Yang berjalan banyak. Oh, berarti berjalan kulli dong. Iya, kulli. Oh, berarti ada kulliyun kharijun an mahiyati syai'. Namanya adalah aradi. Jadi kulliyun kharijun an mahiyati syai', namanya adalah aradi. Nah, maka sekarang kita mendapatkan dua hal. Apa itu? Ada kulliyun dakhilun fi mahiyati syai', namanya dzati. Ada kulliyun kharijun an mahiyati syai', namanya adalah aradi. Contohnya kulli yang dakhil seperti hayawan. Contohnya kulli yang kharij seperti masyin, berjalan. Berikutnya setelah itu. Kalau dia itu dakhilun, ini ingat. Kalau dia dakhilun fi mahiyati syai', berarti sekarang dia menjadi bagian atau tidak? Menjadi bagian. Karena dia masuk. Oh, berarti sekarang gitu. Yang dimaksud dengan dzati adalah menjadi bagian. Sehingga ulama mantik menyebutnya juz'ul mahiyah. Juz'ul mahiyah, bagian daripada mahiyah. Berarti juz'ul mahiyah. Disebut dengan apa? Zati. Dakhilun. Karena dia dakhil. Kalau dakhil berarti bukan esensinya itu sendiri, tapi bagian daripada esensi. Atau bagian-bagian yang membentuk sebuah esensi. Contohnya, apa esensinya manusia? Hayawanun natik. Oh, berarti esensinya manusia terbentuk dari satu, hayawan, dua, natik. Berarti hayawan dakhilun fi mahiyatil insan, natik dakhilun fi mahiyatil insan. Paham ini ya? Mudah ya? Dah. Sekarang berikutnya, dzati dibagi menjadi dua. Dzati dibagi menjadi dua. Apa? Nah, yang pertama dzati, kan tadi kulli. Yang pertama dzati, yang pertama
bisa dimiliki oleh banyak hakikat atau oleh banyak mahiyah, oleh banyak esensi. Ingat itu. Bisa dimiliki oleh banyak esensi. Bahasanya adalah kulliyun zatiyun ishtarakat gitu. Fiha mahiyatun wa mahiyatin ukhra. Gimana Ustaz ulang? Bahasa mudahnya gini. Ah. Kulliyun zatiyun mukhtalifina bil haqa'iq. Nah, kulliyun zatiyun kemudian dia mukhtalifina bil haqa'iq. Atau bahasa lainnya apa? Bahasa lainnya ishtaraka fihi haqa'iq mukhtalifah. Itu bahasa lainnya. Udah ini, paham ini? Oke. Jadi kulliyun zatiyun. Tapi bahasa betulnya seperti ini, bahasa betulnya Malis. Bahasa betulnya, mohon maaf. Itu bahasa mudah dari saya, cuman kok ada yang aneh. Karena mukhtalifina itu jadi sifat dari apa? Bingung. Kulliyun dzatiyun makulun. Ini lengkapnya. Kulliyun makulun. Ingat, kulliyun makulun. Ala katsirina kulliyun makulun. Ala katsirina mukhtalifina bil haqa'iq. Udah, itu lengkapnya. Sehingga mukhtalifina bil haqa'iq. Ya. Apa maknanya? Yaitu kulli makul ala katsirina diterapkan kepada banyak afrod. Ya. Itu penjelas untuk kulli. Ya kan sudah jelas kalau kulli itu bisa dimiliki oleh banyak afrod. Kasirin itu afrod. Ala afrodin katsiratin. Nah, kemudian afrod yang banyak ini punya sifat apa? Hakikat-hakikatnya berbeda. Mukhtalifina bil haqa'iq. Kita beri contoh apa tadi? Hayawan, ya enggak? Berarti hayawan itu kulliyun. Kulliyun dzatiyun, ingat-ingat, kulliyun dzatiyun. Maknanya dzati adalah dakhilun fil mahiyah. Jangan lupa. Kulliyun dzatiyun makulun ala katsirina. Berarti hayawan itu yuqal atau diterapkan. Itu. Ala katsirina. Kepada banyak afrod, berarti afrodnya hayawan banyak, ya. Apakah afrodnya hakikatnya sama? Enggak, beda-beda. Mukhtalifina bil haqa'iq. Afrodnya mempunyai hakikat yang berbeda-beda. Contohnya, asad beda hakikatnya dengan insan. Insan beda hakikatnya dengan faros. Dan semuanya adalah hayawan. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, ini kawan-kawan dinamai dengan jenis jinsun. Summiya jinsan. Dinamai dengan jenis. Dah. Kemudian ada kulliyun, zatiyun, makulun, ala katsirin. Sama semuanya, sama itu kayak tadi. Yang membedakan cuman muttafiqina bil haqa'iq. Kulliyun, makulun, kulliyun zati juga. Berarti dia masuk menjadi bagian daripada mahiyah, daripada esensi. Kulliyun, zatiyun, makulun ala katsirina muttafiqina bil haqa'iq. Punya hakikat yang sama, sepakat di hakikatnya, berarti tidak berbeda hakikatnya.
Saya berikan contoh. Apa contohnya? Natik. Natik kuli atau juz'i? Natik kuli. Apakah dia zati atau arodi? Zati. Zati karena dia dakhilun fil mahiyah, masuk kepada mahiyah. Maka zati. Ya kan? Pertanyaan berikutnya. Apakah gitu yang memiliki natik, afrod yang memiliki natik punya esensi yang berbeda? Tidak, esensinya cuma satu. Apa itu? Yaitu insan. Insan. Asad gak punya natik. Nah, yang ini namanya adalah faslun. Namanya adalah faslun. Maka zati dibagi kepada ada zati jinsun, ada zati faslun. Natik kok bisa kuli? Apakah cuma Mas Jauhari yang miliki natik? Oh iya. Dah, Mas paham? Iya. Nah. Kemudian. Sekarang yang kedua. Tadi yang zati sudah selesai, ya enggak? Sudah selesai yang zati, sudah. Sekarang yang kedua, apa itu? Ada kulli tapi dia kharijun anil mahiyah, ya enggak? Iya. Kharijun anil mahiyah. Summiya arodiyan, dinamai dengan arodi. Oh, berarti ada kulli dzati, ada kulli arodi. Yang ini juga terbagi dua. Sama dengan yang tadi. Gitu. Apa itu? Ada yang dimiliki oleh hakikat yang berbeda-beda. Ingat-ingat, dimiliki oleh hakikat yang berbeda-beda. Berarti ta'rifnya tinggal kamu ganti yang mana? Kulliyun, arodiyun, makulun, ala kathirina, mukhtalifina bil haqa'iq. Ya enggak? Kulliyun, arodiyun, makulun ala kathirina, mukhtalifina bil haqa'iq. Tapi kemudian dia punya hakikat yang berbeza-beza. Jadi gitu. Oh. Ini dinamai dengan apa? Kita beri contoh dulu, biar ada gambaran. Contoh dulu. Contohnya apa? Contohnya masin, berjalan. Yang pertama, dia kulli, iya, karena bisa dimiliki oleh banyak hal. Yang kedua, apakah dia arodi? Iya, karena dia tidak masuk menjadi bagian esensi sesuatu. Tidak dakhil, tapi keluar. Yang berikutnya, apakah dimiliki oleh banyak hakikat? Iya. Apa saja yang masin? Insan, masin. Asad juga masin, berjalan. Itu. Faros, kuda juga berjalan. Pertanyaannya, apakah sama esensi antara insan, faros sama asad? Enggak sama. Oh, berarti mukhtalifina bil haqa'iq. Udah. Dinamai dengan aradun amun. Namanya adalah arad am. Berikutnya gitu. Dia kulli. Kemudian dia aradi, berarti bukan masuk kepada mahiyah. Makulun ala kathirina muttafiqina bil haqa'iq, tapi dimiliki oleh esensi yang sama. Apa itu? Dhahik. Contohnya. Dhahikun, tertawa. Ya enggak? Tertawa. Tertawa apakah merupakan esensinya manusia? Bukan. Tapi merupakan sifatnya manusia. Pertanyaan berikutnya, apakah dia bisa dimiliki oleh esensi selain manusia? Enggak ada. Yang bisa tertawa cuma manusia. Apa yang selain manusia bisa tertawa? Beo gimana? Oh, saya sudah pasti untuk tebak kamu akan lari ke sana. Pertanyaan begini. Yang dimaksud dengan dhahikun adalah dhahikun bit tabi'ah. Jadi tabi'ahnya dia memang tertawa. Kemudian ad-dhahku apa? Tertawa
itu far'ut ta'ajjub. Far'ut ta'ajjub lahir daripada dia heran. Maka kalau kalian heran terhadap sesuatu, kalian akan tertawa gitu. Maksudnya heran. Ya, heran itu kan artinya apa maknanya ta'ajjub? Ma la yu'lamu sababuhu. Ta'ajjub itu adalah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Efek deh, atharun min syai'in la yu'lamu sababu. Itu asar, efek daripada kamu tidak tahu alasan sesuatu. Maka kamu ketawa. Itu. Makanya kalau ada orang lucu kalian ketawa karena kalian nggak tahu alasan dia lucu. Coba kamu lucu juga, saya juga bisa ngelucu. Akhirnya kalau ketemu ya nggak ketawa, biasa aja. Ya gitu, Mbak. Nah, jadi dohkun itu far'un ta'ajjub. Far'un daripada asar daripada ta'ajjub. Kalau orang ta'ajjub berarti dia salah satu efeknya adalah tertawa. Kemudian at-ta'ajjub far'ut ta'akkul. Kemudian ta'ajjub itu far'ut ta'akkul. Tuh, orang ta'ajjub itu asar daripada apa? Asar daripada berpikir. Nah, yang berpikir cuman manusia, maka dia dohkun itu sifat khusus manusia. Lah burung beo gimana? Tuh, kuda gimana? Umpamanya ada yang bilang kuda juga tertawa katanya. Bukan tertawa, tapi dia cuman menampakkan giginya. Itu surah saja, suratul dohki saja. Itu. Nah, itu disebut dengan apa? Dohkun bil hikayah. Niru-niru dia, bukan tabiat dia. Itu Majawari, paham Majawari? Itu. Jadi kalau burung beo apa segala macam, ya seperti dia ngomong. Apakah dia bisa ngomong? Enggak bisa disebut kalam, ya kan? Apa disebutnya? Hikayah, bukan kalam. Itu juga dia tertawa. Bagaimana? Apa sebutannya? Sebutannya adalah dhahikun bil hikayah, bukan bil tab'i. Sedangkan yang diinginkan di sini adalah dhahikun bil tab'i, tertawa dengan tabiatnya. Paham ya? Paham. Berarti sekarang sudah ada berapa berarti kulli itu? Ada 4, ya enggak? 4. Ada dibagi menjadi dzati dan arodi. Kemudian yang dzati ada jinsun sama faslun. Kemudian sekarang yang arodi ada arodun am. Nah, yang ini namanya apa? Dinamai dengan khosoh. Jadi yang terakhir yang saya sebutkan namanya adalah khosoh. Apa khosoh itu? Kulliyun arodiyun mukhtalif. Kulliyun arodiyun makulun ala kathirina muttafikina bil haqiqah. Paham ini kawan-kawan? Nah, selesai. Tapi kemudian tarif yang tadi terakhir. Tarif yang terakhir begini Mas, tinggal merubah kata dzati menjadi arodi yang di fasal tadi. Kulliyun arodiyun. Kemudian makulun ala katsirina muttafiqina bil haqaiq. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita mau ujian sekarang. Saya mau uji kalian. Apa persamaan antara jinsun dan arodun am? Jinsun dengan arodun am. Apa persamaannya? Ayo, sama-sama bisa dimiliki mukhtalifina bil haqaiq. Ayo, berarti bisa sama-sama dimiliki oleh hakikat yang berbeda. Apa perbedaannya? Kalau jins itu dzati, kalau masuk esensi. Arodun am, kalau am itu di luar faktor eksternalnya. Berarti dia arodi. Ya. Apa bedanya antara faslun sama khosoh? Arodi sama dzati itu. Arodi sama dzati, tinggal gitu saja, tinggal ngomong gitu saja. Bedanya adalah arodi sama dzati. Persamaannya? Muttafiqina bil haqaiq. Udah itu saja kan ya. Dia itu muttafiqina bil haqaiq.
Jadi dia dimiliki oleh satu hakikat saja. Das. Nah, berikutnya ada kulli, tidak keluar juga tidak masuk. Gimana ini? Gitu. Ada kulli la yadu la laisa bidakhil wa laisa bi kharij. Ada kulli, dia tidak menjadi bagian, juga tidak keluar dari esensi. Nah, ini disebut dengan apa kawan-kawan? Disebut dengan tamamul mahiyah. Esensi secara sempurna. Dia tidak masuk, dia tidak keluar. Namanya tamamul mahiyah. Tamamul mahiyah. Apa itu disebut dengan nau? Disebut dengan nau. Apa nau itu? Tamamul mahiyah. Udah gitu saja. Gitu ya. Apa nau itu? Tamamul mahiyah. Kita butuh alasan, ya enggak? Kita butuh alasan. Kenapa dia tidak dakhil? Kenapa dia tidak kharij? Sekarang, apa maknanya insan? Hayawanun natik. Kalau hayawanun natik, maka dia tidak mungkin menjadi bagian daripada hayawanun natik. Ya enggak? Hayawanun natik, apa masuk hayawan plus natik gitu. Oh, berarti dia tidak ada dakhil. Karena tidak mungkin ada hayawan natik dakhilun fi hayawanin natik, enggak mungkin. Oh, falaisa juz'an. Ya enggak? Maka dia apa? Bukan bagian, falaisa dakhilan. Maka dia tidak masuk. Maka kalau bukan dakhil, apa disebut dati? Tidak disebut dati. Nah, selesai. Berikutnya, apakah dia keluar? Apakah hayawanun natik keluar dari hayawanun natik? Insan maksudnya guys. Tidak mungkin. Mana ada insan keluar dari insan? Tidak mungkin. Gitu. Kenapa alasannya? Karena yastahil. Karena mustahil. Karena mustahil ada syai'un dakhala fi nafsihi. Ya enggak? Ada sesuatu masuk ke dirinya sendiri, itu mustahil. Kemudian apa? Mustahil juga ada syai'un kharaja min nafsihi. Sesuatu keluar dari dirinya sendiri. Enggak mustahil itu ya. Gitu. Sehingga dia laisa bidakhil wa laisa bi kharij. Paham ya? Udah paham ini kenapa alasannya dia? Di ini yang nau ini kurang paham yang nau. Begini. Kita beri contoh nau tadi. Najawari. Apa nau contohnya? Insan, ya enggak? Ya. Apa maknanya insan? Hayawanun natik. Sudah. Berarti mahiyahnya sempurna. Tamamul mahiyah maksudnya. Mahiyah secara keseluruhan. Insan. Nah, sekarang kalau kita mengatakan apakah insan dakhala fil insan? Kamu maksudnya jawab. Masuk itu gimana? Maksudnya masuk menjadi bagian. Apakah bagian daripada insan itu insan? Bukan. Ya enggak sih? Bukan, nggak mungkin. Gimana ceritanya gitu? Tidak mustahil ada apa? Mustahil ada sesuatu menjadi bagian daripada dirinya sendiri. Kenapa alasannya? Karena dia tidak bisa disebut sebagai insan kecuali setelah sempurna hayawan natiknya. Ya enggak? Betul enggak? Kenapa dia disebut dengan insan? Karena sudah hayawanun natik. Maka kalau ada insan menjadi bagian daripada insan, berarti insan yang masuk tadi. Insan yang menjadi bagian. Berarti belum insan dong. Gimana? Repot mikirnya ya?
Begini Mas Jawari, begini. Saya berikan contoh yang mudah. Begini. Kalam, ya enggak? Kalam. Oke. Sekarang kalam bagiannya apa saja? Ada lafadz, udah gitu saja. Ada mufid, ya enggak? Ada lafadz sama mufid. Sekarang apakah bisa kalam menjadi bagian daripada kalam? Tidak. Tidak. Kenapa alasannya? Karena la yusamma kalaman, tidak dinamai dengan kalam kalau belum sempurna esensinya. Ya enggak? Nah, kalau kalam nanti masuk menjadi bagian, berarti kan dia tidak sempurna karena bagian. Dan bagian itu tidak sempurna. Oh ya. Paham ya? Ya. Makanya mustahil ada syai'un dakhala fi nafsihi. Ada sesuatu tapi masuk menjadi bagian untuk dirinya sendiri, mustahil. Maka dari itu nau tidak masuk kemana? Tidak masuk ke mahiyah. Tidak menjadi dzati, laisa dakhilan fil mahiyah. Pertanyaan kedua. Apakah kalau tidak masuk berarti dia keluar? Tidak mungkin juga. Karena tidak ada gitu. Esensi sesuatu keluar dari sesuatu. Gimana ceritanya? Insan keluar dari insan. Ada kalam, tapi dia keluar dari kalam. Nggak mungkin, ya nggak? Maka dia laisa dakhilan wa laisa kharijan. Tidak masuk dan juga tidak keluar. Oh, berarti di mana dia? Oleh ulama, oleh musannif disebut dengan wasitoh. Di tengah-tengah. Nyebutnya apa? Namanya wasitoh. Tuh. Udah paham ini kawan-kawan? Ada yang wasitoh sama mutawasid itu ya. Kenapa? Enggak, bukan lagi. Jinsun Bukan. mutawasid itu nanti. Nanti. Belum. Oh, berarti sekarang gitu. Kulli ada berapa? Ada 3. Ada kulli dzati, Arodi. ada kulli arodi, ada kulli wasati. Pokoknya yang wasat. Kulliyun wasatun. Sekarang, yang kulli dzati ada berapa? Ada 2. Yang kulli arodi ada berapa? Ada 2. 4. 2. Kemudian yang wasitatun bainahuma ada berapa? 1. Ada 1, yaitu nau. Nah, itulah yang disebut sebagai al-kulliyatul khamsu. Nah, itu namanya apa? Kulliyat khamsah. Itulah salah satu dasar daripada pembahasan tasawur di mantik. Jadi dasar pembahasan tasawur di mantik adalah kulliyat khamsah itu. Kulliyat al-khamsah gitu. Enggak al-kulliyatul khamsuh, enggak ada al-khamsatu. Al-khamsuh karena jadi nama. Al-kulliyatul khams. Khamsuh. Bukan al-khamsatu. Jadi mabadi tasawurat ini yang ini berarti ya. Ya, betul. Jadi itu mabadi tasawurat. Udah paham ini? Sebelum saya lanjutkan. Fi soal, ada pertanyaan? Tanya kamu apa saja sudah. Terserah kalian. Saya mau tanya Ustaz. Kalau ada yang ya gimana, Cak? Saya mau nggak apa deh. Saya mau pakai kaos lagi. Habis ngomong Asna. Iya. Apa namanya? Saya merasa ada yang miss di takrifnya ulama. Ini mohon ya, antum kan bagian dari ulama. Iya. Nanti saya Tuh, pikir. kacau berarti. Nanti boleh akal-akalan. Ketika nemu itu bingung gitu kan, ini harus tanya ke siapa gitu kan. Kita ulama diem ya kan. Tentang ini. Jadi tadi kan juz'ul mahiyah. Apa namanya? Kulliyun dzatiyun dakhilun fil mahiyah kan itu kalau
Kalau dia Kalau kulli dan dati. mahiyah namanya dati kan itu. Kalau dia khorid anil mahiyah. Padahal kita belum bahas loh mahiyah itu apa yang dimaksudkan itu. Jadi dalam takrif itu mohon maaf, kalau kita tadi kita contohkan insan gitu, langsung ketemu hayawan natik misalnya, gitu kan. Berarti mahiyah ini mahiyah apa yang dibahasan itu? Kalau tiba-tiba ini didakhilkan, tiba-tiba ini dikhoridkan dengan mahiyah itu, ya, yang kita sebut dengan dati atau arodi itu, kan tiba-tiba kita istilahkan itu kan, khorid anil mahiyah, dakhil fil mahiyah kan itu. Tiba-tiba Berarti saja kita tarifnya mahiyah, Mas. Berarti tarifnya mahiyah. Iya kan, maksudnya ini kalau mahiyah kan esensi sesuatu kan. Nah, mahiyah apa yang dati itu dakhil fihi, tiba-tiba dati itu apa namanya arodi itu khorid anhu, kan tiba-tiba aja itu muncul dakhil fil mahiyah. Ini mahiyah apa kan seorang pelajar kalau pemula kan gitu. Ini jadi saya melihat ada yang miss ya. Saya nggak tahu apakah ini dibahas atau enggak. Mafhum maksud saya ya? Pertanyaan saya ya? Iya, paham. Itu. Paham. Makanya kemarin waktu saya diskusi sama teman-teman di sini di mantik itu, saya bilang mahiyah di sini adalah mahiyah yang mau kita takrif, yang mau kita bidik kan jinsul fasal dan seterusnya itu kan perangkat untuk mentakrif. Sehingga mahiyah di sini yaitu adalah mahiyah yang mau kita takrif kan, mau kita bidik untuk kita cari tahu esensinya apa kan itu. Tapi kan ini hasil reka-reka saya nggak tahu nanti ya. Orang perlu di cross check kan. Apakah ini maksudnya seperti itu? Karena ulama tidak saya belum melihat saya belum mutalaah barangkali ya. Ada yang mentasrif mahiyah itu maksudnya mahiyah yang mau ditakrif gitu. Itu aja Ustaz, mohon dikenakan. Untuk sementara, baik. Untuk sementara kami juga belum membaca tentang yang dimaksud mal muradu bil mahiyah yang ada di dakhilun fi mahiyati syai'. Apakah mahiyah yang akan ditakrif atau mutlaqul mahiyah atau yang seperti apa? Begitu. Jadi selama ini yang kita dapatkan mutlaqul mahiyah gitu. Karena begini, kalau kita mengatakan mahiyah yang akan ditakrif, mahiyah apa dakhilun, dia masuk terhadap mahiyah yang akan ditakrif. Dan sebelum-sebelumnya, berarti kan sekarang kalau kita mengatakan hayawanun natik, insan itu hayawanun natik dan insan belum kita takrif, mahiyahnya insan berarti hayawan wanatik. Ya enggak? Hayawan dan natik. Sedangkan insan ingin kita takrif. Pertanyaannya sekarang, hayawan kan memiliki mahiyah juga. Hayawan punya mahiyah juga. Sekarang, apakah hayawan ingin kita takrif? Sudah tidak. Karena kalau kita ingin mentakrifkan sesuatu, itu esensinya harus maklumun dulu. Harus sudah kita ketahui. Nah, makanya saat kalau yang kita maksudkan nanti adalah mahiyah yang akan ditakrif, maka nanti mahiyah yang masuk di takrif itu juga punya mahiyah. Contohnya hayawan tadi, mahiyahnya adalah jismun namin hassas ya. Jismun namin hassas, maka nanti itu tidak jadi dzat. Karena mentakid dengan kata mahiyatun itu alladzi sayu'arraf. Maka nanti dikhawatirkan mahiyah yang berupa mahiyahnya hayawan, itu nanti hayawan kan ta'rifnya ada apa? Ada jismun namin hassas mutaharrikil irada. Maka jismun namin ini dikhawatirkan tidak jadi dzati. Maka tapi nanti saya cari itu. Untuk sementara waktu kita katakan sebagai mutlaqul mahiyah, karena bagaimanapun semua esensi selama dia itu dakhilun fi mahiyatin, mahiyah apa saja berarti, mau sayu'arraf atau mahiyah yang majhul dan seterusnya, maka dia tetap menjadi jenis. Hatta walau lam yu'arraf, hatta walau lam yu'qal aslan. Meskipun
Umpamanya gini, apakah saat kita tidak mendefinisikan insan sebagai hayawan natik, hayawan tidak menjadi zatinya insan? Ulang-ulang. Enggak, tetap zati. Begini. Saya kasih gambaran. Sekarang di dunia ini tidak ada manusia yang tercipta. Berarti tidak ada akal, ya. Tidak ada akal karena manusia agak tercipta. Kemudian sekarang, apakah kemudian mahiyahnya insan itu tidak hayawanun natik? Karena tidak ada yang mentakrif, karena tidak ada yang memikirkan. Tidak, gitu. Tetap mahiyahnya insan, tetap hayawanun natik. Meskipun di dunia ini tidak ada orang yang memikirkan bahwasanya insan adalah hayawanun natik. Kenapa? Karena itu mahiyatus syai' itu tidak tawaqqafat 'ala ta'aqqul. Karena mahiyah sesuatu itu tidak bergantung kepada itu difikirkan atau tidak. Jadi seperti itu. Loh, terus takrif, bagaimana takrif? Takrif itu kan kamu cari mahiyahnya, bukan mengadakan, bukan menciptakan mahiyahnya. Nyari mahiyah. Nah, jadi untuk sementara jawaban saya seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan dakhilun fil mahiyah, mutlaqul mahiyah, la yuqayyad bit ta'rif, tidak ditakkid dengan ta'rif wala bit ta'aqqul wala bi ayyi syai'. Karena dia tetap menjadi dzati meskipun tidak ada orang yang mentasawurkan insan itu hayawanun natik. Dia akan tetap menjadi dzati. Karena gini, kalau saya lanjutkan ya sedikit ya. Kalau misalnya kita katakanlah itlakan mahiyah, kan gini, kulliyun dakhilun fil mahiyah, berarti kan ada nisbat antara keduanya kan, ya kan, bahwa ini adalah masuk di sini kan, itu karena dia dakhilun fil mahiyah, berarti mahiyah ini dia ibaratnya dia yang mencakup gitu, yang dicakup adalah kulli yang kita sebut sebagai dzati tadi kan gitu ya. Karena kalau berarti artinya ini, berarti kalau ada nisbat kita harus memahami ini dong, satunya dong, mahiyah apa ini, sehingga kita bisa memastikan bahwa mahiyah yang kita sebut kulli tadi itu dakhil kan itu. Nah, katakanlah misalnya kita juga punya mahiyah kan, punya mahiyah. Terus tiba-tiba kita munculkan hayawan. Dakhil fil mahiyah, kalau mutlak mahiyah kan nggak masuk sama sekali, bahkan nggak termasuk dari lima kulliyatul khams tadi, sama hayawan nggak masuk. Padahal ini juga mahiyah, bagian dari mahiyah yang secara mutlak tadi dikatakan seperti itu. Jadi maksudnya yang perlu dipertegas sebenarnya mahiyah itu mahiyah apa sih yang itu? Yang disebutkan oleh ulama mantik di Masih. Ya. Gimana kalau tamamul mahiyah? Tamamul mahiyah, Mas. Gimana maksudnya gimana? Tamamul mahiyah yang dimaksud. Oh ya, saya paham. Bantahannya akan jadi seperti ini. Kalau dia kulliyun dakhilun fil mahiyah, mahiyah ini mahiyah yang mana? Bisa jadi hayawan masuk ke hayawan, gitu kan? Saya perlu dipertegas itu loh. Ini mahiyah apa yang sedang dibicarakan? Bahwa hayawan itu dakhilun fiha, atau masyarakat itu kharijun anha kan gitu. Baik. Ya udah. Kita pertegas saja kalau itu tamamul mahiyah, karena kita melihat qarinah contohnya seperti itu. Mahiyah yang tamamul mahiyah. Ya. Cuman permasalahannya nanti seperti ini. Cuman kalau kita mempertegas yang dimaksud dengan tamamul mahiyah adalah nau, dakhilun fin nau. Berarti ada nau masuk ke jenis. Masuk ke takrifnya jenis. Kalau kita katakan mahiyah adalah tamamul mahiyah. Iya. Nanti akan ada nau masuk ke takrifnya jenis. Iya. Oke. Jadi seperti itu. Kecuali kita mengatakan atau ya nanti istilahnya gini. Seandainya pun diganti redaksinya dengan kata-kata dakhilun fidzat, dan dzat bimakna al-mahiyah. Dakhilun fidzat gitu. Ya, artinya apa?
redaksinya diakali, artinya gitu. Kalau redaksinya diakali bisa nggak? Bisa jadi redaksinya kita akali. Cuman yang kita temukan selama ini ya seperti itu redaksinya. Ya, ya. Maka kita mengatakan mahiyah yang mana mahiyah ini? Sudah. Mahiyah yang kita inginkan adalah karena qarinah contohnya para ulama memberikan contoh adalah al-hayawan dakhilun fi mahiyatil insan. Sudah berarti di mahiyahnya nau. Selama dia jadi nau, berarti kan di sana ada jenis sama fasal. Atau kita bisa mengatakan fi mahiyatil mu'arraf. Itu sebetulnya tidak ada masalah juga. Cuman yang saya khawatirkan tadi, seandainya tidak ada yang mentakrifkan, maka tidak sah mu'arraf ini. Sehingga dan dia tidak, maksudnya untuk jadi jenis, untuk jadi fasal, untuk jadi khosoh, dia harus ditakrif. Jadi seperti itu nanti. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi untuk sementara kita dengan qarinah contoh yang ada, kita mengatakan fi ma hidakhilun fi mahiyati, nah, seperti fi tamami mahiyatin. Tapi kita untuk wanti-wanti supaya nau tidak masuk, maka kita katakan tamamul mahiyah. Bukan yang istilahi, tapi yang lugawi. Kelas. Karena kalau yang istilah nanti nau. Kalau yang lughah, ya aman berarti. Jadi mahiyahnya secara sempurna gitu saja. Tidak melibatkan kata nau. Mungkin itu untuk sementara. Baik, terima kasih Ustaz. Saja ya. Kan masih ya Mas, kalau di situ kan masih dikeliling ulama gitu kan. Kalau saya di sini udah dianggap ulama, jadi bingung kalau ada kebingungan gini mencari kemana. Nanti ada satu pertanyaan lagi tapi terkait terus yang kemarin. Jadi saya pikir teman-teman selesaikan dulu masalah yang sekarang ini. Nanti di akhir barangkali saya mau masuk ya. Monggo silakan. Kemudian berikutnya. Dari Jadi semuanya, itu Ustaz. yang disebut dengan gimana? Dari itu mau nanya. Gimana Daris? Ustaz mau tanya yang tadi itu ini fasel, perbedaan fasel dengan khosoh itu kan bedanya karena fasel itu dzati sedangkan khosoh arodi. Saya tadi tuh memahami yang contohnya fasel natif karena saya terdoktrin dari dulu bahwa definisi insan itu kan hayawanun natif. Jadi yang masuk ke definisi insan berarti dia dzati. Nah, kenapa kok khosoh yang contohnya dohik tadi dijadikan, kenapa nggak bisa masuk ke fasel gitu? Kan sama-sama dia itu nggak bisa dimiliki oleh hakoik lain. Kenapa harus natik yang menjadi fasel? Karena yang satu dzati, yang satu arodi. Kenapa dohik nggak bisa dijadikan dzati? Ya karena dia kharijun anil mahiyah. Oh ya, saya paham. Nanti pertanyaan kamu akan seperti ini. Kenapa kok yang dipilih natik di takrifnya insan? Nah, Gitu. Oh berarti urusan contoh kan? Baik. Itu kesepakatannya ulama, kesepakatannya falasifah. Berarti kita harus untuk mengganti itu harus ada istiqra. Udah gitu saja. Berarti gimana? Kita nggak bisa semisal menemukan suatu benda terus kita takrifi apa gitu, nggak bisa nggih? Bisa kamu bantah, tapi tadi kalau ini penting kawan-kawan, kalau kalian membantah sesuatu yang istiqra, maka dibantahnya dengan istiqra, bukan dengan imkan akliyah. Dengan imkan akliyah kan bisa jadi nanti jenisnya bukan hayawan, bisa jadi apa, bisa jadi nanti fasalnya bukan natik, nanti apa gitu. Ya terus menurut kamu yang mana? Apakah kamu sudah istiqra? Enggak, mungkin bisa jadi. Oh enggak bisa. Imkan akli itu menjadi bantahan terhadap imkan akli. Tapi
tapi tidak kepada istiqra. Jadi istiqra itu yungqat bil istiqra. Sedangkan imkanun akli juga yungqat bi imkanin akli. Itu pembahasannya di Adabul Bahs wal Munadharah. Ya, gimana? Jadi kita hanya bisa mencontohkan hal-hal yang sudah ada mawon, nggak bisa kalau misalnya. Iya, iya, iya. Karena contoh nggak penting. Ya katanya Untuk ulama kan membedakan- gitu. Gimana? Ya, untuk Ya, contoh. memahami dari arodi tadi itu Ustaz. Kan cuma Oh, dia iya. termasuk arodi karena dia nggak dipilih masuk ke Ya. takrif. Iya, gitu saja. Jadi gitu saja. Jadi untuk memahami apa arodi itu, kenapa ini arodi, kamu jangan kembali kepada contohnya, kembali ke kaidahnya. Ya, kenapa? Umpamanya ada orang mengatakan begini. Apa insan takrifnya? Hayawanun tohik. Tohik jadi apa? Jadi fasal. Kenapa dia fasal? Iya, karena dia dakhilun fil mahiyah. Ya enggak apa-apa. Mafis muskilah. Jangan mengatakan enggak bisa. Karena dia itu setelah saya teliti ternyata enggak. Itu bukan alasan terhadap kaidah. Itu ya, paham ya? Iya. Satu lagi Ustaz. Apa? Kenapa tadi kan jenis itu berbagai macam ya, bahkan jismun itu bisa jadi jenis kan Ustaz. Baik. Terus? Oh, iya, jismun bisa jadi jenis baik. Berarti ketika yang diposisikan sebagai jenis itu jismun, mau tamamul mahiyahnya berarti hayawan. Oh, botan. Nah, itu nanti ada penjelasan sendiri. Nanti jenis ada terbagi seperti qorib, ba'id, kemudian wasat, dan seterusnya. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Ya sudah Ustaz. Baik. Sampun, terima kasih. Kita lanjut. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan. Wal kulliyatu khamsatun dunan tiqas. Maka al-kulliyat itu ada 5. Wal kulliyatu dan adapun kulliyat khamsatun. Itu ada 5. Dunan tiqas, tanpa dikurangi. Dunan tiqas. Tapi tidak hanya tanpa dikurangi. Apa boleh ditambah kalau nggak boleh dikurangi? Nggak sama, nggak boleh tambah juga. Maka kata-kata dunan tiqas, ay dunan tiqasi wa dunaz ziyadah. Itu maknanya dunan tiqas. Wal kulliyatu khamsatun dunan tiqasi wa dunaz ziyadah. Dan tanpa ditambah. Karena ini istiqra. Apa kemudian berikutnya? Yang 5 itu. Yang pertama jinsun, sudah kita bicarakan. Wa faslun, sudah juga kita bicarakan. Aradun, sudah juga kita bicarakan. Nah, aradun yang mana di sini? Aradun am, ya. Yang aradun di sini adalah aradun am. Naumun, kemudian yang naum. Wa khos, ini adalah aradun khos. Aradun am, kita tahu kalau itu aradun am karena muqabilnya itu menyebutkan khos. Berarti aradun khos. Dan para ulama biasanya mengatakan aradun khos itu adalah khosoh. Jadi punya istilah sendiri, yaitu khosoh. Jadi etaknya itu diberi nama, jadi istilahnya ada istilah, yaitu khosotun. Etaknya itu intiqal min wasfiyah ilal alamiyah. Maka kalau kamu mengatakan khos, ditambah kata arad, aradun khos. Kalau kamu mengatakan khosoh, maka tidak perlu ditambah kata arad. Kalau kamu mengatakan aradun am, kalau mengatakan am tidak bisa. Mengatakannya aradun am. Kemudian apakah mengatakan ammah? Enggak ada istilah ammah. Kalau antik enggak punya istilah ammah. Nah, gitu. Jadi yang punya 2 istilah itu khosoh faqat. Punya 2 nama, bukan punya 2 istilah, punya 2 nama. Jadi aradun khos bisa, khosoh juga bisa. Sebelum kita kepada pembagian jenis, ini kawan-kawan, saya akan berbicara tentang flashback lagi kepada kulli tadi. Karena kulli sudah dibagi menjadi kepada apa?
kepada dzati dan arodi. Ada Arodi. pembagian lain di kulli. Kalau tadi bi'tibari kaunihi juz'an lil mahiyah wa bi'tibari kaunihi kharijan anil mahiyah. Kalau tadi pembagiannya melihat kepada apakah dia menjadi bagian daripada esensi sesuatu atau dia keluar daripada esensi sesuatu. Wahakadha. Nah, sekarang ada pembagian lain dari kulli. Apa itu? Yaitu bi'tibari tahaqquqihi, bi'tibari tahaqquqi afradihi fil kharij. Melihat kepada tahakkuk afradihi fil kharij aula atau tidak. Melihat kepada, jadi ada kulli dibagi kepada apakah esensinya terwujud di kenyataan, apakah afrodnya terwujud di kenyataan atau tidak. Jadi melihat kepada itu. Maka ini ada 3. Ini ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama kulliyun lahu afradun katsiratun. Nanti yang punya idahul mubham bisa dicek, ada. Kulliyun lahu afradun katsiratun. Yang pertama adalah kulli punya banyak afrod. Contohnya seperti insan, ya enggak? Kulli banyak afrodnya, Zaid, Bakr, Amr, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, kulliyun lahu fardun wahidun. Kulli dia cuman punya satu afrod saja. Punya satu fardun. Dia punya satu fard. Kulliyun lahu fardun wahid. Dah, 2. Yang ketiga, kulliyun laisa lahu fardun. Kulli yang tidak punya fardun sama sekali, enggak ada afrodnya. Berarti ada 3. Nah, ini pembagian ini indal mutaqaddimin minal manatiqah. Ini menurut ulama mutaqaddiminnya mantik. Kemudian ada pembagian berikutnya. Nah, setiap yang 3 ini satu persatunya, setiap dari yang 3 ini dibagi menjadi 2. Nah, itu kemudian mutaakhirin datang. Jadi kalau tadi dibagi menjadi 3 menurut mutaqaddimin, setelah itu menurut mutaakhirin dirinci. Enggak, itu semuanya ada 6. Jadi masing-masing satu persatu dibagi menjadi 2. Yang pertama, lahu afrodun katsiratun, ya enggak? Yang punya afrod banyak, jadi ada kulli punya afrod banyak, dibagi menjadi 2. Apa? Yang pertama, afrodnya mutanahiyatun. Itu afroduhu mutanahiyatun. Yang kedua, afroduhu laisat bimutanahiyatin. Yang kedua, afrodnya tidak mutanahiyah. Contohnya yang pertama, seperti insan. Contohnya yang pertama seperti insan. Apa maknanya? Kita ingin tahu dulu. Apa maknanya mutanahiyah? Apa maknanya mutanahiyah? Maknanya mutanahiyah itu laisa biqadim. Sabi qadim. Ya, bukan yang qadim. Maknanya mutanahiyah itu hadis atau laisa biqadim, sesuatu yang tidak qadim, seperti hadis. Itu makna mutanahiyah. Kemudian setelah itu berarti insan hadis atau qadim? Hadis. Ya udah berarti gitu ya. Apa yang laisa bimutanahiyah?
sifatullah atau kamalullah, kesempurnaannya Allah. Itu afrodnya banyak, sifat-sifatnya Allah kan banyak. Dan itu tidak hadis. Dah. Kemudian ada yang memaknai lain. Baik, ala kulli hal. Sekarang yang kedua, nanti saja yang akan datang lainnya. Kita selesaikan dulu yang ini. Ada yang lahu fardun wahidun, ya enggak? Cuman satu. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, ma'ah imkani wujudi fardin akhar. Ingat. Ma'ah imkani wujudi fardin akhar. Jadi lahu fardun ma'a wujudi fardin akhar. Ma'imkan. Memungkinkan ada fardun yang lain. Contohnya seperti apa di sini? Syamsun, matahari. Kan cuma satu matahari. Tapi apakah mungkin ada fardun yang lain? Mungkin. Maksudnya imkanul akli. Secara akal mungkin ada fardun yang lain. Gitu. Dan kemudian yang kedua, ma'astihalati fardin akhar. Yang kedua, ma'astihalati. Mustahil ada fardunnya. Ma'astihalati. Istahalah. Mustahil ada fardun yang lain. Contohnya seperti apa? Al-ilah. Al-ilahu. Tuhan. Itu. Al-ilah. Itu cuman siapa? Allah saja. Satu saja fardunnya. Dan mustahil ada fardun lain. Secara akal mustahil ada fardun lain. Apakah ada Tuhan selain Allah? Enggak ada. Kamu jangan bilang Yesus. Jika kamu ngakui ketuhanan Yesus, kacau berarti kalian. Gitu. Ya. Kemudian setelah itu, yang ketiga, yang terakhir, apa? Laisa lahu fardun. Tidak punya afrod. Yang pertama, ma'a imkani wujudi fardin. Ma'a imkani fardin. Nah, mungkin ada fardunnya. Tidak ada di kenyataan. Ya, tapi akal kita memungkinkan ada. Contohnya apa? Bahrun. Lautan. Ini saja, bahasa Indonesia saja. Lautan emas. Apakah lautan emas ada di kenyataan? Tidak ada, ya kan? Tapi apakah akal kita memungkinkan ada? Ya, mungkin. Boleh jadi. Atau lautan timah. Bahrun. Itu contoh di kitab-kitab biasanya. Bahrun min zibak. Lautan daripada timah. Atau air keras. Apakah ada? Nggak ada. Tapi akal kita mungkin. Nah, itu berarti ma'imkani fardin. Yang terakhir apa? Ma'astihalati fardin. Ma'astihalati wujudi fardin. Mustahil ada afrodnya. Mustahil ada afrodnya. Contohnya seperti apa? Syarikul bari, sekutunya Allah. Syarikul bari itu kulli. Tapi apakah ada fardunnya? Tidak ada, mustahil. Mustahil ada. Tuh. Yang paling terakhir sekarang. Sudah selesai kan? 6 itu kan? Ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, loh, kok tetap dinamai kulli? Ya kan? Kan kulli itu kan harus istarokat fihi afrod. Harus punya banyak afrod, ya enggak? Bisa dimiliki oleh sekian afrod. Tapi seperti tadi, syarikul bari yang mustahil ada afrodnya. Kemudian seperti al-ilah yang cuma satu afrodnya. Dan itu mustahil ada afrod lain. Kenapa masih dikatakan kulli? Padahal afrodnya tidak ada. Apakah dia punya afrod banyak? Iya. Tapi afrodnya afrod fardiyah. Itu afrod fardiyah. Afrod dalam bayangan. Perumpamaan. Gitu ya. Apakah boleh seperti ini?
Boleh. Katanya Ibnu Sina mengatakan itu afradul mustahilat. Afradul mustahilat. Afradnya mustahilat itu tuqasu ala afradil mumkinat. Dikiaskan kepada afrodnya mungkinat. Jadi dikiaskan sehingga sah dia kemudian menjadi apa? Jadi kul. Karena sudah punya afrod. Tapi bagaimana cara afrodnya supaya bisa ada? Ya fardiyah, mafruḍah. Gimana caranya difardiyahkan atau dimafrudkan? Bil qiyasi ala afradi al-mumkinat. Nah, seperti itu saja. Sudah cukup itu. Insya Allah yang akan datang kita akan melanjutkan kepada pembahasan jenis itu ada berapa. Di sini wa awwalun salasatun bila syatat jinsun qaribun au ba'idun au wasat. Insya Allah mereka. Ya gimana, Mas? Cak Nas? Siap. Menurut saya ini, yang lain udah oke tak? Apakah ada Sambil pertanyaan dicerna, yang Ustaz. lain? Kalau lagi dicerna. Ya kemarin saya dengerin mau ngomong Asnanya ngajak main terus kemarin. Biasalah yang punya anak, yang belum punya emang nggak bisa rasain. Ini tentang dalalah kemarin kan. Sebenarnya ini pertanyaannya Ustadz Jauhari kemarin. Kemudian juga pertanyaan itu terkait dengan pertemuan sebelumnya gitu loh, terkait dalalah. Jadi kalau yang saya lihat dalalah itu kan kamu amrin ya. Dalalah itu penunjukan sesuatu, kita memahami sesuatu dari sesuatu yang lain kan gitu. Kemarin soal mutobako sama tadammun sama istilzam ya. Yang saya dengar kemarin diskusinya itu mengarah ke majas mursal ya. Sebenarnya saya dulu sudah diskusi sama Ustaz Ridwan sih. Kemudian yang dulu saya tanyakan tentang itlaq dan dalalah. Jadi bedanya itu kalau itlaqul lafzi wa yuradu juz'uhu ya. Kita menggunakan sebuah lafaz tapi yang kita maksudkan adalah juznya, itu namanya itlaq. Itu baru majas maksudnya. Atau itlaqul lafzi wa yuradu kulluhu. Nah, misalnya kita warka'u ma'roki'in terus diartikan ulama sebagai sholat ya, sholu ma'al musallin yang itu. Tadi itu itlaqul juz wa iradatul kull ya. Itu itlaq. Nah, sementara dalalah itu jadi kayak kita memakai satu lafaz itu ya. Nanti mau dikonfirmasi ini diskusi. Saya bukan pertanyaan tapi ini dari diskusi yang sebelumnya nanti mohon dikonfirmasi ulang apakah ini sudah oke atau masih didiskusikan gitu ya. Kalau misalnya dulu saya baca di kitab Al-Idhah itu ya, Syarh Isabuji karya Syekh Ahmad Syakir ya atau Muhammad Syakir ya. Beliau mencontohkan di situ syam'ah. Jadi lilin. Ketika diitlaqkan lafaz lilin ya, maka bayangan kita adalah makna yang tercetak di benak kita adalah sesuatu yang panjang itu putih itu kemudian ada sumbunya ya. Jadi bayangan kita makna tentang lilin itu murakkab, ada batangnya ada sumbunya gitu. Jadi otomatis kita membayangkan membayangkan lilin itu sesuatu yang murakkab. Nah, ketika otomatis kalau kita membayangkan sesuatu yang murakkab, maka kita mesti mengkonsepsikan, membayangkan adanya juz'un yang menyusun murakkab. Ya, udah oke nih ya sampai sini ya. Ini disebut sebagai dalalah tadammun. Artinya ketika kita memahami sesuatu secara mutabaqah, itu otomatis kita membayangkan sesuatu itu punya juz'un.
maaf, otomatis kita memahaminya dengan dalalah tadammunnya juga sekaligus. Terus di saat yang sama juga kita juga membayangkan bahwa dia berfungsi sebagai alat penerang lilin itu. Di mafhumnya lilin nggak ada itu apa namanya menyala itu sesuatu yang kharij. Ini namanya dalalah iltizam. Ya, yang saya bayangkan itu sih. Jadi tidak kemudian dipisah-pisahkan. Mungkin dipisahkan nanti dalam soal apa namanya? Saya lupa. Jadi misalnya fa'il itu marfu. Gimana? Fa'il itu isim yang marfu. Maka dia dalalah fa'il itu isim yang marfu. Dia muthabaqahnya katakanlah itu ya, isim yang marfu yang terusnya dia sesuai dengan takrifnya. Maka setiap bagian dari takrifnya fa'il kita mengarah ke sana itu adalah dalalah tadammun yang mengantarkan kita ke masing-masing bagian dari definisi fa'il itu dalalah tadammun gitu. Apalagi tadi ya soal jadi iltizam itu sesuatu yang tadi ya kayak lilin itu cahayanya. Oh ya, tadi menyampaikan ini. Makanya di Idhahul Mubham di bagian akhir itu di dalalah itu. Imam Ar-Razi kalau salah dikutip di situ, beliau menyatakan bahwa bisa jadi kalau mutabaqah itu pasti ada, kata beliau gitu. Mutabaqah itu pasti ada. Dia lafaz itu pasti punya makna mutabaqahnya. Apakah ada punya mutabaqah enggak punya tadammun? Ada, misalnya nuqtah kata beliau gitu. Terus apakah ada yang la lazimalah enggak punya lazim? Ada, misalnya dia nuqtah dan enggak punya lazim. Secara fardiyatul akal, ya secara pengandaian akal itu mungkin. Maksudnya apa? Jadi memang dalalah itu tiga-tiganya itu bisa dipakai sekaligus. Bagaimana yang disampaikan Imam Razi, makanya di situ juga ditegaskan di Idhahul Mubham itu makanya kalau sudah iltizam itu, kalau sudah kita mengatakan ini dalalah iltizam, maka yastalzim adanya dalalah mutabaqah. Kalau ada dalalah tadammun, yastalzim adanya dalalah mutabaqah. Jadi mutabaqah itu selalu ada. Kurang lebih itu ya. Mohon ininya. Mungkin saya tambahi. Jadi begini. Jadi permasalahan itu sebetulnya mungkin dibedakan dulu antara yang pertama antara talazum bainad dilalah, hubungan antara dilalah, apakah mutabaqah mesti punya tadammun, apakah tadammun mesti punya mutabaqah, apakah istilzam pasti punya mutabaqah, atau apakah mutabaqah mesti punya istilzam. Itu pembahasan tentang talazum bainad dilalah, hubungan antara dilalah. Tadi betul yang dikatakan sama Cak Nas. Kalau itu ada khilaf antara ulama mantik, antara al-imam yaitu Fakhruddin Ar-Razi dengan jumhur manatiqah. Khilafnya di mana? Khilafnya di permasalahan istilzam saja. Yang disepakati adalah semua semua tadammun dan semua istilzam wajib punya mutabaqah, itu sepakat. Kemudian semua yang tidak sepakat itu adalah apakah semua mutabaqah harus punya istilzam, ini enggak sepakat. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, iya, semua mutabaqah wajib punya istilzam. Wajib punya istilzam. Kenapa seperti itu ya Imam? Beliau mengatakan, ya mudah saja itu. Beliau mengatakan saat kita membayangkan itu insan, maka langsung terbesit itu annahu ghairu asad, annahu ghairu faros, dan ghairu faros itu adalah dilalah iltizamnya daripada insan. Oh, berarti langsung membayangkan iltizamiahnya, iya. Cuman kemudian dibantah oleh jumhur manatiqah. Itu dibantah. Itu lalam akhta, nanti bisa kawan-kawan baca di hasyiahnya Matla, awasnya Matla. Itu kemudian dikatakan dibantah begini. Mungkin ada orang mentasawurkan insan tapi dia tidak pernah kepikiran didul insan. Bisa jadi. Nah, saat itu berarti
yang terbesit hanya mutabaqah tapi tidak iltizamiyah. Karena bisa jadi gitu. Bisa jadi seseorang tasawwara ma'nal insan wala yutasawwar indahu ma'nan mughayyiril insan. Jadi bisa jadi ada manusia dia itu membayangkan makna insan, lagi cari takrifnya insan, tapi dia tidak gitu. Artinya lalai, ghafil, dia lalai daripada membayangkan lawannya. Oh, sehingga yang yatahaqqaq berarti mutabaqah faqat. Nah, dari sini kemudian jumhur manatikoh lebih memilih kalau setiap mutabaqah tidak harus ada iltizamnya. Karena bisa jadi manusia lupa terhadap lawan daripada sesuatu. Gitu. Jadi saat manusia membayangkan tentang hitam, jadi dia bisa jadi lupa dari lawan hitam itu. Nah, jadi seperti itu. Itu satu untuk yang talazum bainad dilalat. Nah, kalau yang masalah majas dan masalah hakikoh, kemarin saya sempat baca di mana lebih sorehnya itu ada di Syarah Mallawi Kabir. Jadi yang mengatakan bahwasanya majas itu tidak masuk kepada mutabaqah itu adalah Imam Ibnu Arafah dan diperkuat oleh Imam Sanusi. Itu diungkapkan di Mallawi. Dan Syekh Husam gitu. Yamil ila hadar ra'i. Karena kaitannya karena wadok itu permasalahannya ada wad'un hakiki, ada wad'un ta'wili. Dan Imam Mallawi mengatakan ada majas, karena jelas sekali kalau di Mallawi di syarah Shawgirnya saja mengatakan mutabaqah itu ke sana masuk majas itu masuk ke mutabaqah. Beliau mengatakan, setelah itu dihasyi oleh Imam Sobban mengatakan, kenapa majas itu kok masuk mutabaqah? Iya, karena dia punya makna maudhu' lahu. Apa itu? Yaitu wad'un ta'wiliyun. Tentu itu pembahasannya ada di masalah wadhu'. Nah, cuman tadi kita lebih sepakat karena kita ikut maksudnya kita ikut Syekh Husam. Dan setelah saya pikir, ternyata memang repot untuk menjadikan majas itu sebagai mutabaqah. Karena maknanya mutabaqah wudi'alahu, makna maudhu' lahu. Iya. Dan kita di takrifnya majas kan gitu Mas ya? Iya. Di takrifnya majas kita mengatakan fi ghairi maudhi'alah. Iya. Kemarin di rumah syariah sempat geger itu. Jadi ada guru yang satu bilang mutabaqah di sana tidak masuk majas, yang satu lagi karena yang dipegang adalah syarahnya Mallawi mengatakan majas, yang geger murid-muridnya geger. Akhirnya wah. Jadi makanya kemudian saya bilang kalian butuh untuk paham bagaimana wadhu' dulu dan bagaimana balaghah itu dulu, baru bisa mengkonfirmasi perbedaan yang ada di sini. Oke. Jadi saya rasa itu. Iya. Ini masih ada waktu nggak ini? 1 hari? Zoom-nya masih ada waktu nggak? Waktunya mau habis Ustaz, Zoom-nya Ustaz. Nanti mati sendiri nggak enak. Cuman ini aja tadi mau nanya, barangkali nggak dijawab sekarang ya. Apa namanya? Tadi dalam 3 itu nanti pakainya di apa kan? Mantik ini kan untuk nanti kita mendalami Sulamul Ulum ya kan? Siap. Dalami nanti Siap. Fungsi untuk dari mutabaqah siap. Hadir. Insya Allah kawan-kawan nanti kalau setelah kita ditakrif, saya akan membawa beberapa kitab yang bukan mantik, tapi mantik dibutuhkan sekali di sana. Mulai dari dilalah sampai ta'rif. Jadi kita akan memberikan terapan-terapan apa yang kita pelajari di kitab-kitab yang berbeda. Insya Allah. Terutama yang sudah ngaji usul fikih, insya Allah. Wah, apalagi yang ngaji usul fikih, masya Allah nanti. Insya Allah. Nah, gitu saja. Usul tafsir. Ini tuh ya. Usul tafsir. Nah, terima kasih, Ustaz. Telat. Asna telat. Oh, dia dengerin dari balik layar dia. Oh, di balik layar.
Ya, mungkin itu saja kawan-kawan. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah. Insya Allah untuk minggu depan kita break dulu. Minta doanya, saya mau ujian Daur Sani. Mantap. Taufik Ustaz. Taufik. Lancar. Segera lulus dan dimuluskan. Amin. Mengejar cita dan cintanya. Dan nikah. Ya, mungkin itu saja kita doanya. Insya Allah yang akan datang kita akan menampilkan beberapa slide gitu ya. Bisa Mas Jawari ya? Bisa. Kan, ya. Itu tentang apa berkaitan dengan jinsun qarin, jinsun ba'id, jinsun masad dan seterusnya. Karena itu butuh syajarah itu. Itu ya. Mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.